Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai reliabilitas. Pertama adalah pengertian dari reliabilitas. Menurut Sugiharto dan Situnjak, reliabilitas menunjuk pada pengertian bahwa instrumen yang digunakan dalam suatu penelitian dalam rangka untuk memperoleh informasi yang digunakan agar dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data atau alat ukur dan dapat mampu memperoleh atau mengungkap informasi yang sebenarnya di lapangan. Nah, bisa dibilang reliabilitas ini adalah alat ukur alat digunakan untuk mengukur gitu apakah instrumen yang digunakan itu dapat konsisten atau stabil dalam memperoleh informasi atau data di lapangan gitu. Nah, kemudian biasanya reliabilitas ini digunakan dalam sebuah kuesioner atau digunakan untuk mengukur jawaban seseorang itu apakah ia konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Nah, bisa dibilang jikalau misalnya jawabannya itu dari item pertanyaan pertama sampai selanjutnya yang memiliki konteks yang sama itu masih konsisten, maka bisa dibilang ya itu reliable gitu. Nah, namun jikalau misalnya tidak konsisten atau berbeda atau tidak stabil, maka bisa dibilang ya tidak reliable gitu. Biasanya contoh dalam kuesionernya itu seorang ditanya gitu kan, misalnya dalam pertanyaan pertama apakah gaji yang diberikan itu memuaskan gitu kan. Nah, namun orang tersebut menjawab gajinya memuaskan. Namun diberikan pertanyaan kedua dalam konteks yang sama juga, namun dengan susunan kata yang berbeda, apa yang diharapkan dari pekerjaan ini untuk kedepannya. Kemudian beliau menjawab kenaikan gaji. Nah, jadi kan tidak konsisten antara jawaban yang pertama dengan jawaban yang kedua. Di mana jawaban pertama beliau mengatakan upahnya atau gajinya memuaskan gitu. Sedangkan di jawaban kedua beliau mengatakan yang diharapkan itulah kenaikan gaji. Jadi kan kenaikan gaji bisa dibilang beliau masih tidak puas gitu kan dari gaji yang ia dapati sebelum ini. Makanya itulah merupakan perumpamaan gitu bagaimana gambaran suatu reliabilitas gitu. Adapun tujuan dari reliabilitas ini adalah untuk mengetahui konsistensi suatu instrumen sebagai alat ukur gitu, sehingga hasil yang diperoleh dapat dipercaya. Karena hasil yang dapat dipercaya tersebut ya adalah hasil yang hasil yang melalui proses yang bertahap gitu kan. Karena hasil yang bagus atau hasil yang kompeten itu kan adalah hasil yang telah melalui uji tertentu gitu, melalui tahap-tahap tertentu. Namun jika misalnya hanya melewati satu tahap, maka bisa bilang itu masih belum mateng gitu kan. Nah, jika misalnya sudah melewati beberapa tahap 1, tahap 2, tahap 3 dan seterusnya, maka bisa dibilang hasilnya itu berkompeten gitu dan dapat dipercaya. Nah, disinilah tujuan dari reliabilitas itu untuk mengukur apakah instrumen yang digunakan sebagai alat ukur nantinya akan memberikan hasil yang bisa dipercaya atau tidak, hasil pengukurannya gitu. Nah, kemudian masuk pada metode yang digunakan dalam uji reliabilitas. Metode yang digunakan, kami penyaji di sini mengambil metode alpha. Sebenarnya banyak lagi metode ya, namun kami di sini mengambil yang alpha karena kebanyakan dari referensi yang kami miliki mereka tuh menggunakan metode alpha dalam uji reliabilitasnya. Nah, metode alpha bisa kita lihat di resume atau di PPT yang sudah kami sajikan, di mana ada yang pertama itu dari rumus alpha itu sendiri. Kemudian ada rumus yang menentukan varian yang ditetapkan oleh Hussein Umar. Nah, sehingga dari rumus tersebut bisa diuji ya apakah suatu instrumen tersebut bisa dikatakan reliable atau tidaknya gitu. Nah, adapun contoh dari reliabilitas ini dapat dilihat dari contoh yang telah kami sajikan juga. Nah, ini ada berupa tabel gitu kan, ada tabel di mana tabel ini berisi tentang skor-skor atau item-item tentang motivasi belajar atau variabelnya itu tentang motivasi belajar siswa.
Dimana di sini kami mengambil respondennya itu adalah 10 orang gitu. Dan jumlah item atau jumlah pertanyaan itu ada 8. Nah, adapun langkah pertama adalah kita harus menghitung varian dari tiap-tiap item gitu kan, menggunakan rumus dari Hussein Umar tadi. Nah, adapun kita menghitung variannya dari varian tiap-tiap item yang pertama itu dapat diketahui ada 0,81, kemudian ada varian yang kedua ada 1,89 dan seterusnya sampai item ke-8. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah menjumlahkan varian dari semua tersebut. Jumlahkan varian yang pertama, varian item yang kedua, varian item ketiga sampai ke-8, dan di situ didapati hasilnya 8,27. Nah, kemudian setelah setelah kita mendapati varian totalnya itu 8,27, maka kita masukkan ke rumus varian totalnya gitu. Setelah dimasukkan dalam rumusnya, ditemukanlah ada 46,09. Nah, di situ kita telah mendapati varian totalnya berapa. Jadi kita masukkan dalam rumus alfanya. Nah, setelah dimasukkan dalam rumus alfanya, maka didapatilah hasil dari nilai alfanya sebanyak 0,935. Nah, setelah nilai R-nya diperoleh, kemudian kita konsultasikan dengan nilai R product moment dengan DK-nya itu N-1 gitu kan. Jadi 9, kemudian signifikansinya itu 5%, maka diperoleh R tabelnya itu adalah 0,602. Nah, kemudian kita bandingkan tuh antara R yang kita dapati dengan R tabelnya. Nah, jikalau misalnya R yang kita dapati itu atau R alfanya itu kita dapati lebih besar daripada R tabel, maka yaitu reliable. Namun jikalau misalnya R alfanya itu lebih kecil daripada R tabelnya, maka bisa dibilang ya tidak reliable. Kira-kira seperti itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.